Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Jiantika Sari, Andin Narita, Dewi Diharjo, Nurja Hasanah, Efria Asih, Farisah Khairunisa, dan saya sendiri, Andini, selaku moderator. Kelompok kami akan menjelaskan tentang asumsi filosofis pendidikan realisme. Sebelumnya, pengertian apa sih itu realisme akan dijelaskan pada tayangan video berikut ini. Apa itu realisme? Realisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya ada, nyata, dan benar. Jika secara bahasa Inggris, berasal dari kata reality yang artinya fakta dan kenyataan. Sehingga, realisme adalah suatu paham yang menjelaskan tentang suatu peristiwa yang terjadi secara nyata, tidak mengada-ngada, benar-benar ada dan tidak ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya objek dan realitasnya, bisa berupa fisik dan rohani. Dan keduanya saling berkaitan karena ada pemikiran yang mengatakan manusia tabula rasa. Artinya, manusia terlahir kosong tanpa pengetahuan dan akan diisi dengan pengetahuan dari pengalaman yang didapat dari lingkungan sekitar. Aristoteles lahir di Stagira pada tahun 394 Masehi. Aristoteles menyatakan segala sesuatu yang ada di hadapan kita yang dapat kita tangkap oleh panca indera dengan menggunakan observasi terhadap lingkungan sekitar merupakan sesuatu yang nyata dan terpisah dengan alam pikiran, tetapi hal tersebut dapat memunculkan suatu pemikiran melalui upaya selektif terhadap pengalaman seseorang dalam memanfaatkan akal manusia. Dan pengumpulan serta penelitian fakta-fakta belajar induktif, pencarian objektif akan kebenaran sebagai dasar dari semua ilmu pengetahuan. Asumsi filosofis pendidikan realisme menurut Johann Menaus. Beliau berpendapat bahwa setiap manusia harus berusaha untuk menggapai tujuannya masing-masing. Salah satu tujuannya yaitu pendidikan, di mana pendidikan harus bersifat universal, seragam, dan dimulai dari pendidikan yang paling rendah sebagaimana manusia itu sendiri. Johann Menaus berpendapat bahwa manusia itu mempunyai dua tujuan. Tujuan yang pertama itu ketetapan dan kebahagiaan yang damai, yang abadi. Yang kedua itu kesejahteraan hidup. Nah, dari situ kita belajar bahwa tujuan yang pertama dan kedua itu saling melekat, saling berkaitan dengan diri manusia sendiri. Jadi manusia harus menggapainya. Kemudian tadi sempat dibahas yaitu pendidikan yang paling rendah. Pendidikan yang paling rendah itu di mana semua pendidikan itu bersifat sama, tidak boleh berbeda-beda. Jadi pendidikan itu harus sama, seragam. Dan begitu pula dengan semua sifat orang yang mengajar, guru, itu harus memiliki sifat yang baik. Nah, untuk pendidikan yang paling tinggi, yang tinggi itu harus mempunyai pendidikan yang berbeda. Jadi semua jenis pendidikan dituangkan dalam satu di situ. Lalu pendidikan yang tinggi itu memiliki berbagai jenis, harus menyampaikan semua di situ, itu pendidikan yang paling tinggi. Kemudian untuk anak yang normal itu harus dipisahkan dengan anak yang memiliki cacat indera, kurang mental, itu harus dipisahkan karena anak yang memiliki kekurangan itu harus mendapatkan pelayanan khusus supaya mereka bisa menggapai masa depannya dengan kemampuan mereka masing-masing. Seperti itu. Sekian, terima kasih. William McGurk lahir sekitar tahun 1927 di Brooklyn. Pada tahun 1940, saat ia berusia 13 tahun, ia pindah di Kings, New York.
William berpendapat bahwa manusia diciptakan dengan mempunyai kelebihan dapat melampaui alam natural. Ia juga berpendapat bahwa tujuan pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan jasmani dan rohani. Anak akan mendapatkan kebaikan dan menjauhi larangan bukan hanya menggunakan akal, tetapi juga menggunakan hukum moral yang diciptakan oleh Tuhan. William juga menyatakan bahwa tidak ada tujuan hidup, maka tidak ada tujuan pendidikan. Filsafat realisme Francis Bacon. Francis Bacon lahir pada tahun 1561 dan meninggal pada tahun 1626. Ia merupakan putra dari keluarga bangsawan Inggris. Ayahnya yaitu Nicholas Bacon, ialah seorang negarawan terkemuka pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I. Menurut Francis Bacon, filsafat adalah induk agung dari ilmu-ilmu dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Pendapat Francis Bacon ini sama dengan pendapat Plato. Teori pendidikan Bacon sesuai dengan filosofis filsafat realisme, bahwa kebenaran pada objek yang bisa diukur dan diuji, semua kebenaran harus diketahui secara pasti, disimpulkan, dibandingkan, dan dipakai sebagai satu-satunya dasar bagi suatu kesimpulan atau pengetahuan. Ia beranggap bahwa metode tersebut harus diterapkan pada semua bidang pelajaran. Tidak boleh ada pemakaian hal-hal non-ilmiah, tahayul, teori-teori yang belum terbukti, dongeng, atau hal magis, dan ketergantungan pada buku-buku atau para ahli dari bidang apapun. Hasil akhir dari filsafat pendidikan adalah spesialisasi yang digambarkan Bacon dalam suatu masyarakat ideal, di mana di dalamnya terdapat sekelompok ahli ilmu pengetahuan alam dan ilmuwan yang telah menerapkan metode induktif sebagai pencapaian kebenaran suatu ilmu pengetahuan, kebahagiaan dan penyelesaian. Bacon tidak keberatan menentang agama yang sudah ada, tetapi menyatakan agama tidak boleh turut campur dalam pemecahan masalah. Agama harus berdiri di luar ilmu pengetahuan dan dihormati sebagai hal yang berhubungan dengan agama kepercayaan, bukan sebagai alat bagi pembuktian suatu kepercayaan. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pemikiran salah satu tokoh pada pendidikan realisme, yaitu John Locke. John Locke lahir di Warrington, Inggris pada tanggal 28 Agustus 1632 dan meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704 dan dimakamkan di Highclere. Menurut John Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia itu sendiri. Hal tersebut merupakan teori empiris yang pada waktu itu John Locke menolak pendapat kaum rasionalisme. John Locke juga berpendapat bahwasanya sebelum manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia masih belum berfungsi atau masih kosong, yang diibaratkan seperti sebuah kertas putih yang kemudian mendapatkan isinya berupa tulisan. Nah, tulisan ini sendiri itu diibaratkan seperti pengalaman yang dijalani oleh manusia itu sendiri. Pendapat John Locke tersebut itu biasanya disebut sebagai teori tabula rasa. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut John Locke adalah pengalaman. Adapun ragam pengalaman menurut John Locke dibedakan menjadi dua, yaitu pengalaman lahiriah atau external sensation dan pengalaman batiniah atau internal sense atau reflection. Pengalaman lahiriah merupakan sebuah pengalaman yang menangkap aktivitas indrawi, yaitu segala aktivitas material yang berhubungan dengan panca indera manusia, misalnya warna yang diterima oleh mata atau bunyi yang didengar oleh telinga. Kemudian yang kedua, pengalaman batiniah merupakan pengalaman yang terjadi ketika manusia memiliki kesadaran atas aktivitasnya sendiri, misalnya mengingat, mendaki, atau meyakini sesuatu. Di dalam proses terbentuknya pandangan-pandangan sederhana tersebut, rasio pikiran manusia itu bersifat pasif atau belum berfungsi. Nah,
Setelah padangan-padangan sederhana itu ada, baru rasio atau pikiran bekerja membentuk padangan-padangan kompleks dengan cara membandingkan atau menghubung-hubungkan padangan tersebut. Sebagai contohnya, saat kita mendengar lagunya Raisa dengan lagunya Agnes Monica, tentunya saat ada pemutaran lagu, kita tidak asing dong dengan suara lagu itu. Lalu kita mengingatnya, oh ini suara Raisa, oh ini suara Agnes Monica. Kemudian kita bisa membandingkan kalau suara Raisa itu ciri khasnya kayak gimana. Terus kalau ciri khas suara Agnes Monica itu seperti apa. Nah, itu. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi kesimpulannya, filosofis pendidikan realisme merupakan pengetahuan yang didapat dari pengalaman, dan pengalaman itu bukan hanya didapat dari pengetahuan belaka, tetapi dapat diperoleh melalui panca indera dan fakta antara pikiran dan kenyataan. Berusaha untuk mencapai tujuan, karena tujuan hidup sama dengan tujuan pendidikan. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.